92,5 Maestro FM House at the Sound Sobat Maestro. Halo, apa kabar semuanya Sobat Maestro? Semoga dalam keadaan yang baik dan pastinya berkat Tuhan melimpah juga ya. Di hari ini seperti biasa ada Elke, ada para ladies, ada Ibu Christina, Ibu Christine, dan juga Ibu Fangfang. Halo ladies, apa kabar? Baik. Halo. Baik ya. Semakin baik nggak nih setelah bagi-bagi angpau? Oh harus kan Dur. Ya dia zoom ya. Aduh Sobat Maestro, semoga semua dalam keadaan yang baik nih ya. Dan di hari ini kita masih akan mengupas tentang satu buah topik yang pastinya hot banget kalau di bulan Februari ya. Pastinya tentang love. Kalau udah ngomongin love, pasti bukan satu orang, tapi dua orang. Jadi pasti ada couple lagi nih di hari ini ya. Sudah hadir bersama-sama dengan kami nih, sama teman-teman Ladies Talk semua. Ada Pak Daniel dan juga Ibu Mei. Halo. Halo. Shalom. Halo. Halo. Nah, ini dia kita akan membahas tentang perkapelan hari ini ya, ladies ya. Kita bakal tanya-tanya banyak banget dan pastinya mau dikasih tips juga dong sama Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir nih di hari ini. Tapi sebelum kita jump in nih, mau tanya-tanya dan juga kasih tips, kita kenalan dulu dong sama narasumber kita ya. Pak Daniel dan juga Ibu Mei boleh disapa dulu Sobat Maestro yang sedang mendengarkan, silahkan. Shalom Sobat Maestro, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini kami boleh dapat untuk sharing ya. Terima kasih. Shalom juga buat semua Sobat Maestro yang sedang mendengarkan. Ya terima kasih bisa berjumpa dengan Christine sama Elke, juga Christina dan Pang ya. Terima kasih untuk acara Ladies Talk sore hari ini. Iya, betul. Wih, kita loh justru yang berterima kasih ya, ladies ya. Iya, Bapak dan juga Ibu sudah menyempatkan hadir gitu kan ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya juga nih, Pak Daniel sama Ibu Mei sudah berapa tahun pernikahan kah? Kalau boleh tahu? Nah, itu dia. Sudah banyak. Iya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami nanti bulan Maret tanggal 6 itu 40 tahun, puji Tuhan. Oh, Haleluya. Panjang. berarti tahun ini 40 tahun, teman-teman. Iya. Ya, Maret ini 40 tahun. Wow, keren ya. Kemarin ini kita belajar dari 37, 21, sekarang 40. Wow. Aduh, hebat banget ya, luar biasa banget. Aduh, ini awalnya pas pacaran lama nggak nih, Bapak Ibu? Atau waktunya sebentar pacaran terus langsung? Atau jangan-jangan Siti Nurbaya yang dijodohin itu nggak kenal. Nggak kenal satu sama lain. Menikahi kucing dalam karung. pacaran mungkin sekitar 3-4 tahun ya, Mam. Iya. Iya, kurang lebih 3-4 tahun ya. Oh, 3-4 tahun terus langsung menuju ke pernikahan. Luar biasa. Aduh, ini kalau kita ngomongin tentang pernikahan yang sudah lama ya, apakah Om dan juga Tante masih merayakan anniversary? Lalu. Wah, Selalu? Berarti Ya, udah 40. dengan keluarga inti, dengan anak-anak. Iya, kita Oh, Nah, berarti udah 39 kali nih, Bapak Ibu? Iya. iya. Nggak pernah bolong ya? Pak, ada yang lupa nggak? Antara bapak atau ibu? Enggak. Maksudnya serinya gitu. Ya puji Tuhan nggak pernah lupa, Bang. Lupa ya? Nggak pernah lupa, tapi Pak Daniel tadi senyum-senyum nih, jangan-jangan lupa nih, pernah nih. Puji Tuhan ya, selama ini kita ingatkan terus untuk anniversary, ya bikin satu event, entah kita berdua cari kesempatan untuk kembali ya, untuk bisa ya seperti berdua kita hanya berdua tinggalin anak-anak, atau kumpul dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan saudara-saudara, ya tergantung situasinya. Ya. Oh, anniversary penting nggak sih buat Bapak sama Ibu? Penting.
Penting ya. Coba nggak mau cuma satu kosakata doang. Kenapa pentingnya coba? Penasaran. Soalnya kan Bu zaman sekarang saya aja juga ya anniversary kayak cuman iya ya anniversary ya makan yuk. Udah beres waktu lagi makannya dengan handphone masing-masing, terus udah beres makan pulang, udah. Udah beres. Orang zaman sekarang sama posting foto, udah aja beres. Cukup. Ya, kenapa penting coba? Dan harusnya ngapain emang di anniversary teh? Coba Bapak Ibu tolong kasih kami himbauan. Himbauan dong. Evaluasi ya. Ya, kalau kami biasa pas hari hanya anniversary kita sempatkan pagi-pagi kita berdua kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat semua kasih karunia Tuhan yang memimpin kami berdua. Kalau kita masih bisa bertahan sampai sekian tahun, nanti 40 tahun. Dan kami tahu ini bukan karena kami bisa, kami dapat, kami mampu. Semua hanya kasih karunia Tuhan yang boleh memampukan kami untuk terus kami saling bisa untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai fungsi kami. Saya sebagai suami, sebagai istri, untuk anniversary itu kami mengevaluasi, ya kami berkomitmen kembali, kami boleh melihat ke depan untuk bisa kami jadi teladan untuk anak-anak, sehingga tetap ya kami perlu Tuhan senantiasa untuk mengcover, terus Tuhan memimpin menyertai kami. Itu yang setiap anniversary ya kami boleh bersyukur untuk hal itu. Emang ya, kalau misalnya kita dengerin dari pasangan-pasangan yang istilahnya sudah berhasil gitu ya, ladies, kalau bisa, kalau beneran serius loh, kalau kelihat gitu dari kemarin-kemarin ya, anniversary itu judulnya jadinya evaluasi, bener nggak sih? Iya kan, dari kemarin bener kan, anniversary itu ngapain sih? Evaluasi. Jadi kalau anak sekolah mah ada remedial gini. Bukan, jadi ada PTS gitu kan? Jadi takut nggak sih? Jadi ada kayak ujian gitu. Nanti buka anniversary malahan jadi serius pisan gitu, jadi kayak ya kan dianalisa satu-satu gitu. Benar-benar itu pas lagi evaluasi itu malah bikin jadi meruncing nggak sih Bapak Ibu biasanya? Kayak aku nggak suka nih kamu sebenarnya gini, tapi kan di pihak lain siapa tahu gitu ya kita udah tidak dalam kondisi yang baik gitu kan. Terus loh kok lu jadi nyalain gue juga sebenarnya punya unek-unek nih gitu, jadi meruncing gitu nggak sih? Kadang-kadang gitu kan ya. Terus udah gitu kan lagi makannya di luar pula, kelihatan orang banyak. Nggak bisa poker face udahnya. Kalau yang saya ingat sih awalnya ya anniversary itu kalau yang baru-baru ya biasa gitu ya, semakin lama semakin banyak gitu ya, semakin direnungin rasanya tuh semakin seru gitu. Oh ya. Wah baru setahun 2 tahun dulu mah biasalah gitu ya, sampai makin lama lah kita udah jauh gitu. Nah itu baru terasa lebih seru gitu, rasa seru dan rasanya itu udah banyak banget gitu. Seru apanya sih Bu? Bahkan terakhir kita malahan punya punya komunitas yang meritnya tuh sekitar bulan Maretan. Jadi kalau bulan Maret tuh sebelum pandemi itu berapa tahun sebelumnya, jadi kita punya planning kemana ya gitu. Jadi berangkat bareng gitu. Kita khusus suami istri gitu. Jadi teman-teman itu kebetulan ada berapa pasang ya yang meritnya tuh bulan Maret gitu ya. Ini anniversary massal jadinya ya. Kamarnya pisah-pisah kali. Bener-bener. Ini kita bajunya udah sama, pemikiran kita sama nih hari ini cewek. Makin variasiin gitu, soalnya kan udah sering banget rasanya udah terus anniversary lagi. Perlu peningkatan ini ya. Kalau komputer mah di-upgrade gitu ya. Variasi lah.
Ya mungkin Benar-benar. kalau awal-awal tadi seperti tadi siapa Elke yang bilang ya apa waktu evaluasi itu bagaimana? Ya awal-awal sih memang ketika kita saling koreksi, aduh nggak nyaman kan. Tapi ya dengan berjalannya waktu, ya kita udah hari-hari udah bisa memahami. Ya semakin kita lebih memahami pasangan kita tahu kelemahan, kekurangan setiap kita. Nah, pertanyaannya nih, Dan kelebihan setiap kita. Bapak Ibu kan udah 40 tahun pernikahan, itu waktu lagi sampai sekarang masih suka ribut nggak? Berantem? Oh, masih ada. Masih ada. Masih ada. Terus kalau misalnya sudah beres berantem itu diem-dieman atau satu tidur di luar atau gimana gitu, masih ada kayak gitu-gituan nggak? Oh, Christine suka gitu maksudnya. Kebetulan yang tidur di luar bukan saya. Puji Tuhan, nggak pernah seperti itu. Satu di kasur, satu di lantai. Barangkali itu curhat pengalaman Christine saya kira. Maaf, kita nggak pernah seperti itu. Ya itulah yang namanya komitmen kita, biarpun gimana setajam apapun kita konflik kita berusaha tetap untuk membangun komunikasi yang sehat. Oh ya, gimana tuh caranya tuh Pak Daniel membangun Ya, komunikasi yang sehat? Siapa yang duluan melakukan itu? Iya, kita saling mengintrospeksi, dan kalau sudah masuk misalnya saya ini mulai kan semakin hari dengan berjalannya waktu kita semakin punya kedewasaan untuk berespon. Maka ya ketika ini udah mulai debat ini nggak ada artinya. Lebih baik siapa yang istilahnya yang waras lebih baik ngalah duluan gitu. Ya. Yang waras ngalah gitu. Jadi ya nggak jadi pertajam. Jadi dengan sendirinya akan saya lebih baik ini lebih baik saya diam dulu. Nanti ya cair sendiri nggak apa-apa. Dan pasti pasangan kita pun akan menyadari dan itu tidak akan jadi lama dan saling memahami. Ya, kalau Ibu Memi sendiri gimana nih? Ya kalau kita sering juga misalkan salah paham atau kekeh gitu ya istilahnya. Tapi ya saya mungkin yang suka ngambek gitu. Ngambek paling diem. Saya kalau ngambek diem untuk beberapa saat, tapi nanti kalau udah sadar ya udah biasa lagi, nanya lagi. Kamu udah nggak ada rasa malu, Tin. Berarti dulu ada rasa malu dong ya? Ya dulu mah gengsi lah, nggak ditanya dulu nggak mau gitu. Sampai tahun pernikahan keberapa tuh si malu rasa gengsi masih ada? Lupa ya. Udah lama juga. Udah lama. Berarti cukup lama nggak tuh kayak gitu sampai sekarang bisa gitu. Gimana caranya sekarang udah nggak malu lagi, Ibu Mei? Udah ngambek, kalau udah ngambek didiemin. Kalau saya lagi ngambek dia tahu diem gitu. Saya juga diem, tapi saya ngambek nggak mau ditanya gitu. Kalau ditanya juga nggak jawab. Tapi nanti ya paling berapa jam gitu ya. Akhirnya ya hati saya udah rada-rada nggak terlalu ini ya. Saya nanya lagi. Jadi nanya sendiri, dan sepertinya juga dia itu nggak mempersoalkan masalah tadi gitu. Kenapa kamu tadi hal itu nggak dibahas lagi? Ya udah maklumin. Jadi nanti juga nanya lagi, nanti juga ngomong lagi gitu. Ya udah, saya nggak malu, ngapain malu gitu. Pernah? Ya, Bu Mei ya. Nggak maluin aja. Tapi kan bukannya itu, tapi terus selanjutnya dibahas gitu yang tadi tidak sempat terselesaikan itu. Ya saya sering bisa ada masalahnya. Kadang-kadang kita semakin dengan usia ada banyak kelemahan kita kan. Semakin usia kita kan banyak lupa. Biasanya lupa. Saya ada ngebahas soal nggak langsung waktu ada konflik reda, nanti setelah cair dalam
dalam ngobrol yang lain dan sebagainya mah kita kan sering lupa, justru di situ kadang-kadang masalah, kita mesti saling ingetin ya, kita masing-masing kan udah umur sekian, gara-gara lupa aja kan bisa jadi bertengkar ya. Iya. Ya nanya handphone kenapa udah dibawa, misal ya gara-gara gitu, padahal ya tadi udah diingetin dan sebagainya gitu ya, gara-gara lupa. Itu kan hal-hal yang nggak perlu debat terlalu lama jadi marahan gitu. Nanti ya kita ingetin lagi. Emang kita sering lupa, kemarin sering ngingetin gitu. Nggak usah kalau ada apa-apa, nggak usah rusuh, nggak usah buru-buru dan lain sebagainya lah. Untuk kita bisa antisipasi gitu. Teman-teman kalau dilihat ini kayaknya memang Pak Daniel, apakah betul gitu ya Pak Daniel itu lebih cincai gitu daripada Bu Mei? Lebih cincai apa nggak mau ribut nih? Ayo. Atau semua laki-laki prinsipnya gitu ya? Kayaknya Nah, semua itu. cowok gitu kali ya. Lebih, udahlah gitu ya. Gitu ya. Coba Pak. kita tanya ya, bener nggak tuh Pak Daniel? Udahlah, dia kayaknya lagi pusingan, udah gue diem aja apa gimana nih Pak Daniel? Ya kalau saya orangnya simple, nggak mau masuk dengan mau untuk debat panjang dan memperpanjang masalah gitu. Ya, saya lebih bangun relationship yang semakin hari bisa jangan sampai sesuatu itu jadi membuat hubungan jadi nggak ini gitu, nggak jadi nggak baik gitu. Jadi saya lebih yang esensi gitu ya, relationship kan lebih esensi gitu daripada hal-hal yang masalahnya waktu konflik, masalah apa gitu, masalah anak, masalah uang, masalah apapun lah ya, kelupa dan sebagainya, itu kan tidak terlalu esensi. Yang esensinya bagaimana hubungan yang tetap kita bangun ya, dan kita mau ya nggak prinsip-prinsip ngapain harus diperpanjang begitu menurut saya. Gitu. Benar sih, tapi kadang-kadang sebagai perempuan gitu ya, bener nggak sih Bu Mei, kalau udah kayak dianya nerimo-nerimo aja, jadi gemes gitu kan? Kenapa sih nggak dibahas dulu? Ya, bener nggak ladies? Sebenarnya kita cari masalah juga sih sebenarnya. Iya sih, awalnya sih gitu ya. Iya, Saya bener kan? gitu. Kadang-kadang lebih banyak masalahin sebenarnya yang nggak ada artinya gitu kan ya. Benar. Nah, ngurusin apa sih buat lelaki mah gitu kan ya? Buat lelaki apa sih, nggak ada ininya gitu, ngurusin istilahnya ngurusin sesuatu yang kosong gitu. Nah, seperti itu. Jadi tapi kadang-kadang dengan berjalannya waktu ya mungkin juga saya diajar gitu ya di wanita bijak gitu ya. Harus menjadi bijak gitu kan ya. Jadi lebih memahami gitu, memang mana yang penting gitu, mana yang enggak gitu yang perlu dibahas. Apalagi mungkin kita sama-sama sedang sibuk-sibuk pelayanan. Seperti contoh kemarin nih ya, saya mau curhat. Gimana ya Bu Mei? Nah, kemarin tuh kita memang pagi sih padanya udah pelayanan 2 kali, terus dia langsung dilanjutin meeting. Kebetulan kita ke gereja berdua, 1 mobil gitu ya. Jadi pas saya mau pulang, saya udah nungguin di mama. Saya kebetulan gereja dekat mama saya jemput, saya ke mama. Jadi mau pulang tuh dia tuh ada janji lagi di 23 itu di Paskal itu. Jadi dengan waktu yang mepet gitu ya, mau lunch, mau makan siang. Terus jadi ya udahlah saya antar. Dia sempat bilang gini, udah pulang aja gitu ya. Nanti pulangnya gimana? Karena saya berpikir itu udah jam 1, dia jam 4 harus pelayanan lagi gitu kan ya. Jadi saya berpikir gini, saya udah putar balik mobil, udah muter-muter, udah ambil saya keputusan udah tunggu aja gitu. Berapa lama sih makan siang, saya pikir gitu. Terus saya lihat ini saya lupa nggak bawa power bank, baterai saya udah 10% gitu ya. Aduh gimana cepet-cepet saya sebanyaknya. Saya bilang saya putuskan nunggu di sini, mobil parkir di depan langit lobi langit gitu, parkir di situ, saya bilang gitu. Saya nunggu di sini gitu, saya bilang. Terus saya coba telepon memastikan gitu supaya bisa, ternyata mungkin dia lagi seru juga meetingnya gitu ya, ketemu orang penting juga ya mungkin. Nah jadi handphone saya nggak diangkat dan memang mungkin nggak terangkat.
akhirnya lama-lama saya nunggu di situ, aduh lumayan juga gitu ya. Baterainya lama-lama HP-nya mati ya, karena saya juga ada WA, ada apa saya yang harus saya balas gitu. Tapi saya yang sakit aman karena WA saya pakai huruf besar semua. Sampai gitu, maksudnya sudah terkirim ya, baca aja gitu. Nah ternyata saya lama nunggu, aduh saya mau masuk ke mall, pengen pipis juga, ininya mati kan nggak bisa, harus ini cek peduli ya. Betul. Peduli gitu, aduh saya gimana ini nunggu lama, saya nungguin udah segala macam kerasa. Betul, perempuan ya. Saya gimana udah hati udah bergejolak gitu ya, mau nyusul gitu, saya liatin gitu ya di mana gitu duduknya, saya mau masuk aja, memang saya diajak gitu kan ya, ayo masuk aja gitu, tapi saya nggak mau masuk, tinggal masuk ke MyStar dekat situ kan ya. Saya mau masuk, udahlah tanggung, saya bilang nungguin. Sampai lama sampai jam berapa, 3:30 datang adik saya. Bawa Cici, katanya Cici udah di rumah. Gitu. Luar. Oh my God. Rupanya dia pulang gitu. Dia pulang, nah rupanya dia pulang juga dia nggak ada kunci, karena kunci di mobil, kunci rumah. Nah, udah gitu, saya udah marah, gitu ya, udah panas. Kenapa? Saya nggak bisa nyalain mobil karena kuncinya tuh dibawa sama dia. Iya. Jadi di mobil rasanya itu udah segala macam, udah panas dari luar, udah panas dari dalam gitu. Bener. Udah pengen nangis gitu, saya ya udah haus, udah pengen pipis gitu ya. Aduh, ini saya benar-benar itu pengalaman. Aduh, Tuhan ampun. Wah, bener-bener. Jadi ini dua-duanya cuma bisa senyum, guys. Bener-bener. Jadi kalau kita lihat gitu, bayangin dia tenang aja gitu. Lalu datang adik saya, Tuhan tolong saya. Tapi adik saya sini, dia bawa motor, saya ambil. Kebetulan jasnya, blazernya masih di mobil, saya ambil, kebetulan ada kantong, saya masukin kantong, jasnya saya kasih kuncinya, ini anterin ke rumah, saya biarin di sini. Katanya adik saya juga mungkin, aduh Cici gimana, mungkin yang cowok adik saya kesian mungkin ya. Terus dia cepet-cepet dia balik lagi naik motor sambil ngambil kunci mobil gitu supaya bisa pulang. Dan saya berpikir tenang gitu ya, waktu itu saya nggak gimana karena saya tahu dia mau pelayanan gitu, jam 4 gitu kan mau pelayanan. Ya udah saya pulang ke rumah, ada telepon, dia rupanya udah pelayanan langsung telepon gitu. Aduh tadinya sih malas ngangkat gitu kan ya, mau ngangkat gitu kan ya, udah gitu. Terus rupanya dia mungkin rasa berdosa gitu, datang pulang buka kunci sendiri, biasanya kan tinggal tit gitu ya, pinta klakson. Saya tuh pengennya ngambak gitu, untuk berapa saat diem aja, saya ditanya juga diem aja, tapi kan akhirnya ya itulah, saya harus juga bijak itu, saya lagi ngapain gitu ya, mau ngambak mau ngapain gitu, sok mau ribut gitu kan ya, dipikir ya mau berantem gitu, mau saling mau gimana ya gimana, udah dia bilang ngomong sorry ya udah, saya bilang ya udah dari sendirinya gitu, jadi nggak ada, ya udah, cuman itu kan saya nggak lupa karena itu manusiawi ya, tapi saya nggak apa-apa. Benar. Nah nanti ini Bu Mei, kita bakal bahas lagi nih antara dua sisi nanti ya ladies ya, kekesalan kalau cewek ditinggal di mobil gitu kan, nungguin habis baterai lagi, itu udah musibah itu kalau buat perempuan ya. Tapi kita bakal lihat dari sisi Pak Daniel ya, Pak Danielnya juga sebenarnya di depan rumah beliau nunggu loh, itu juga kan nunggu ya. Kita bakal bahas nanti tapi ya ladies ya, tetap di Ladies Talk.